Mualaf jangan dipercaya karena bohong semuanya. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Mualaf dulu ketika mereka masih Kristen adalah orang yang tidak pernah belajar Alkitab, tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah ke gereja. Tapi ketika dia masuk Islam, tiba-tiba sok-sokan menjadi orang yang paling paham Alkitab dan mengajari orang yang punya kitab suci. Aneh bin ajaib memang para mualaf ini. Masih membahas mualaf Malaysia, Lim Joy Sun, yang kelihatannya parlente dan kelihatannya sih agak pintar begitu. Tapi ternyata isinya itu hanya segini. Jadi dalam sekali tarikan napas dia melakukan banyak kesalahan. Kesalahan apa saja yang dia buat? Mari kita melihat video berikut ini. Okey. Dan pada usia tua tak ada anak, tak ada zuriat. Maka isteri dia Sarah, kalau kita baca Genesis chapter number 16 verse number 1, 2 and 3, dia sebut tentang dia mengambil hambanya dan diberikan kepada Ibrahim alaihissalam. Dan diberikan kepada Ibrahim alaihissalam jadikan isterinya. Dan kalau kita lihat di sini, pada usia 86 tahun, isteri keduanya Hajar melahirkan seorang putera, seorang anak namanya Ismail alaihissalam. Betul kan? Mualaf ini tidak pernah baca Alkitab, apalagi waktu dia masih Kristen. Saya yakin dia nggak pernah pergi ke gereja. Dia bilang Hagar adalah istri kedua Abraham. Ini ngawur. Di dalam Alkitab dicatat bahwa Hagar adalah budaknya Sarah, istrinya Abraham. Karena Sarah ini mandul tidak punya anak, jadi Sarah memberikan budaknya yaitu Hagar kepada Abraham supaya Sarah mendapatkan keturunan dari Abraham melalui budaknya ini tadi. Apakah itu boleh? Boleh. Dalam hukum Hammurabi yang ditemukan, yang di mana hukum ini berasal dari zaman Abraham hidup, di sana dikatakan bahwa jikalau seorang nyonya mandul tidak punya anak, maka dia bisa mendapatkan keturunan dari suaminya melalui budaknya. Tapi jikalau nanti nyonyanya dalam perjalanan waktu mempunyai anak, maka yang menjadi ahli waris adalah anak nyonyanya, bukan anak dari budaknya. Jadi begitu Lim Joy Sun. Hagar bukan istri kedua, tapi Hagar adalah budaknya Sarah. Mari kita melihat kesalahan selanjutnya. Ya, pada usia 99 tahun, isteri pertamanya Sarah tiba-tiba melahirkan seorang putera, namanya Ishak alaihissalam. Dia tadi mengatakan bahwa usia Abraham ketika Ishak lahir adalah 99 tahun. Ini juga salah. Dalam Kejadian 21 ayat 5 di sana dikatakan bahwa ketika Ishak lahir, Abraham berusia 100 tahun, bukan 99 tahun. Belajar Alkitab yang benar supaya pintar dan tidak mualaf. Mari kita melihat kesalahan selanjutnya. Ya, pada usia 99 tahun, isteri pertamanya Sarah tiba-tiba melahirkan seorang putera, namanya Ishak alaihissalam. Ya. Dan kalau kita lihat, beza usia mereka adalah 13 tahun. Dan apa yang berlaku di sini mengikut tafsir Bible, selepas Sarah habis menyusunya. Selepas habis menyusu, so tafsiran mengatakan habis menyusu 2 tahun. Berarti bila Ishak alaihissalam sudah 2 tahun, Ismail alaihissalam sepatutnya dah 15 tahun. Nah, sok-sokan dia menghitung usia Ismail. Padahal
nyatanya dia salah mengenai hasil usia Ismail ketika Ishak lahir. Mari kita menghitungnya menurut Alkitab. Umur berapakah Ismail ketika Ishak lahir? Di dalam Alkitab Kejadian 16 ayat 16 dikatakan bahwa Abraham berusia 86 tahun ketika Ismail lahir. Kemudian di dalam Kejadian 21 ayat 5 dikatakan Abraham berusia 100 tahun ketika Ishak lahir. 100 dikurangi 86 berarti 14. Jadi usia Ismail ketika Ishak lahir adalah 14 tahun, bukan 13 tahun. Ini yang benar. Dan usia berapakah Ismail ketika dia dan ibunya diusir dari rumah Abraham? Tinggal hitung saja. Tadi ketika Ishak lahir, Ismail usianya 14 tahun. Kemudian setelah Ishak selesai disapih, hitung sajalah kita mengikuti hitungannya Lim Joysun, bahwa Ishak disapih usia 2 tahun. Berarti usia Ismail ketika dia diusir dari rumah bersama dengan ibunya adalah 16 tahun, bukan 15 tahun. Salah lagi. Mari kita melihat kesalahan selanjutnya. Saya ulang sekali lagi, halau mereka Hajar dengan Ismail alaihissalam lupa tambah satu ayat. Letak budak tu di atas bahu ibunya. Put the child on her shoulder. Ya. Bahu ibunya dan jalan di padang pasir. Betul? Betul. Selepas habis makanan, habis minuman, Hajar letak dia di bawah pokok dan pergi cari makanan dan minuman dan dia tak sanggup nak lihat anak tu mati. Yang pengarang yang mengarang tu, dia silap. Dia terlupa. Dia mengarang cerita ni, dia terlupa. Dia ingat Ismail alaihissalam adalah 2 tahun macam Ishak alaihissalam. Sebab itulah Ibrahim alaihissalam letak budak tu di atas bahu ibunya dan jalan di padang pasir. Betul. Padahal pada masa itu Ismail alaihissalam sudah 15 tahun. 15 tahun. Nampak tak? Boleh tak kita cerita? Boleh tak kita cerita sesuatu? Okey, kita cakap tentang Tuhan. Okey, Tuhan lupa. Boleh ke? Kalau ini daripada Tuhan, takkanlah Tuhan lupa. Yang keempat, dia bilang tadi itu penulis salah dalam menulis cerita. Karena tidak mungkin anak yang sudah besar diletakkan di bahu atau pundak ibunya. Sebelum kita membahas Ismail ditaruh di pundak ibunya dan ini nggak mungkin menurut Lim Joysun, mari kita melihat dulu alasan kenapa Hagar dan Ismail diusir dari rumah. Kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-21 ada kata main di ayat 9, tapi kita melihat di ayat yang ke-8 dan ke-10. Ayat 8 dan 10 sampai 10 berkata demikian. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. 9. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Yang 10. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Jadi kata main ini menarik untuk dibahas ya. Dalam bahasa aslinya kata main ini memakai kata Ibrani mesahek dari kata sahak yang secara harafiah itu berarti bisa tertawa atau menertawakan, kemudian mengejek, melakukan sesuatu supaya orang itu terhibur, kemudian mempermainkan atau main. Jadi pada waktu itu yang dilakukan Ismail kepada Ishak adalah mempermainkan atau merendahkan Ishak. Hal ini pernah dilakukan oleh Hagar kepada Sarah.
ibunya Ishak ketika Hagar mengandung dan memandang rendah nyonyanya. Jadi alasan yang pertama kenapa Hagar dan Ismail diusir dari rumah adalah karena Ismail berbuat yang tidak sewajarnya kepada Ishak. Hal ini membuat hati Sarah marah sehingga menyuruh suaminya untuk mengusir budak dan anaknya itu. Yang kedua, karena Ismail dan Hagar ini adalah budak. Hagar bukan istri sah dan Ismail bukan anak kandungnya. Kenapa? Kembali kepada aturan di dalam hukum Hammurabi tadi itu ya. Kalau seorang nyonya mendapatkan anak keturunan sah secara biologis dari suaminya, maka hak atau ahli waris itu tidak akan diberikan kepada anak budak, melainkan kepada anak aslinya. Jadi Ismail adalah anak budak, Hagar adalah budak. Dalam hal ini, Sarah mau menunjukkan kekuasaannya kepada Hagar bahwa kamu hanya seorang budak dan seorang budak tidak punya hak atas apapun di rumah tuannya. Jadi itulah yang dilakukan oleh Sarah kepada hambanya, Hagar dan juga Ismail. Diusir pun tidak menjadi masalah karena seorang budak. Oke. Kita akan melihat mengenai seorang anak yang sudah besar yang diletakkan di pundak. Ya masa iya sih Ismail sudah besar kok ditaruh di pundak ibunya? Menurut Lim Joysun tadi itu penulis lupa menulis cerita ini. Kalau Tuhan kan nggak mungkin lupa, kata dia. Nah, sekarang mari kita melihat ke ayat 14. Abraham meletakkan bahan makanan dan Ismail di pundak Hagar. Ini tidak mungkin. Secara harafiah, kalau ini maksudnya memang Ismail diletakkan di pundak ibunya, itu tidak mungkin. Kata bahu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibraninya adalah sikmah, yang berarti adalah her shoulder atau pundaknya Hagar. Nah, kata ini berasal dari akar kata sekem yang memang berarti pundak. Ini bahu dari dari sini, pundak. Nah, menariknya dalam bahasa Ibrani itu artinya itu bisa jadi banyak gitu ya. Belajar bahasa Ibrani itu menarik karena dia bisa menjelaskan kata atau kalimat, bahkan itu figuratif dengan begitu baik dan artinya sangat dalam sekali. Nah, termasuk kata sekem ini dalam konteks Abraham meletakkan Ismail di bahu ibunya, itu termasuk dalam kalimat figuratif. Kok bisa itu figuratif? Wong jelas-jelas di sana dikatakan bahwa Ismail dan makanan itu diletakkan di pundaknya, pundak ibunya. Contoh dalam bahasa Indonesia juga ada kalimat figuratif. Misalnya begini, si Tono ini wajahnya sekarang sudah semakin tua karena dia memikul beban yang sangat berat. Artinya, apakah Tono setiap hari, setiap saat ada barang di pundaknya yang dia pikul? Tidak. Karena sebenarnya yang terjadi adalah Tono sedang membawa pergumulan, persoalan hidup, dan kemudian beban hidup yang banyak. Sehingga dia semakin hari semakin nampak seperti orang tua, wajahnya menjadi boros. Karena banyak yang dipikirkan, banyak yang harus ditanggung. Karena tanggung jawabnya juga besar. Sama halnya dengan kata sekem dalam konteks ini. Itu hanya kalimat figuratif, yaitu Abraham memberikan hak tanggung jawab kepada Hagar, hak asuh Ismail kepada Hagar sebagai ibu kandungnya. Itu yang dimaksud dengan kata meletakkan anak itu di atas bahu ibunya. Artinya sekali lagi adalah memberikan tanggung jawab atau beban dalam mengasuh anak kepada
ibunya. Ini yang dimaksud dengan kata itu. Kenapa? Karena mereka tadi adalah budak dan Ismail hanyalah anak dari budak, bukan ahli waris. Ini sekali lagi untuk mengingatkan Hagar bahwa Hagar hanya seorang budak. Dia tidak punya kuasa apapun, dia tidak punya wewenang apapun di rumah tuannya, termasuk juga anaknya. Demikian, semoga apa yang disampaikan oleh Lim Joyson tadi itu tidak menyesatkan umat Kristen. Dan yang benar adalah seperti yang saya sampaikan barusan tadi. Mualaf jangan dipercaya karena bohong semuanya. Sekian dari saya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.